Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tartinda Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dan juga web dari ejaan bahasa Indonesia. Nah, terkadang ketika kita menulis sebuah tulisan yang menuntut untuk penggunaan bahasanya secara bagus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, saya ada rekomendasi aplikasi dan juga webnya. Yang pertama bernama CPaby. CPaby ini merupakan aplikasi dari KBBI yang diluncurkan pada bulan lalu, yaitu pada kegiatan bulan bahasa, di mana CPaby ini merupakan akronim dari aplikasi penguntingan ejaan bahasa Indonesia sebagaimana yang sudah diklaim pada laman resminya KBBI. CPaby berfungsi untuk melakukan perbaikan atau penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Nah, untuk data basisnya, CPaby ini memanfaatkan basis data dari KBBI Mutakhir pada April 2021. Untuk langkah mendownload aplikasi tersebut, kalian bisa masuk ke Google, kemudian mencari KBBI secara online. Kemudian aplikasi penguntingan ejaan bahasa Indonesia ini diklik. Nah, setelah ini di scroll ke bawah dan juga masuk pada warna hijau ini diunduh. Nanti otomatis akan bisa membuka aplikasi tersebut. Nah, saya akan praktikkan penggunaannya. Untuk web yang kedua nanti akan saya jelaskan. Yang pertama ini, setelah kalian download nanti dan kalian buka aplikasinya, akan masuk pada tampilan seperti ini. Kemudian tinggal masuk. Sebentar, memang sedikit lama. Nah, sudah bisa. Nah, di tampilan CPaby ini ada berbagai hal, yaitu mulai ruang kerja, tentang CPaby, pengaturan. Nah, di sini bisa memuat teks asli dari file komputer atau Ctrl O, kemudian sunting teks, kemudian dibersihkan, di save, dan juga analisis teksnya. Nah, kemarin saya sudah membuat outline dari novel yang berjudul Dewasa Membawa Masalah. Nah, kita praktikkan bersama-sama ya. Ini saya Ctrl C, kemudian tinggal dipaste pada CPaby tadi. Nah, dipaste, kemudian diklik pada bagian yang bergambar spidol atau apa ini ya. Nah, diklik, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian muncul 6 bagian teks telah disunting atau ditandai sebagai ambigu atau kesalahan, ataupun bisa dibilang perbaikan gitu. Di sini ada kata hubung subordinatif yang salah, kemudian mungkin sebagai bentuk terikat, kata ambigu, dan bentuk tak baku. Jumlah paragrafnya tadi benar ya, ada 2, kemudian jumlah elemennya 122. Kesalahan yang terdiagnosis itu ada 6, dan kita buka bersama-sama. Setelah ini, teks yang perbaikan ini muncul. Ini otomatis sudah perbaikan dari teks aslinya. Kemudian cara mengetahui analisis dari kesalahan, diklik gambar layar ini. Nah, ini akan muncul 6 kesalahan. Yang pertama, kesalahan pada kata tak semudah. Tak semudah ini diberi saran perbaikan agar tidak diberi spasi. Kemudian penjelasannya, kata yang digunakan mungkin merupakan bentuk terikat. Jika benar, penulisannya seharusnya disambungkan dengan kata sebelumnya atau sesudahnya, jadi tidak dipisah. Kemudian kesalahan yang kedua,
yaitu pada kata asli tersebut hingga hingga, seharusnya kata tersebut dan hingga itu tidak ada koma. Kemudian penjelasannya, kata yang digunakan mungkin merupakan kata hubungan subordinatif yang harus ditulis tanpa didahului oleh tanda koma. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga yaitu dijalani, karena seharusnya dua kata ini tanpa ada koma lagi. Kesalahannya di situ. Kemudian penjelasannya, kata yang digunakan mungkin merupakan kata hubungan subordinatif yang harus ditulis tanpa didahului oleh tanda koma. Nah, kemudian kesalahan yang keempat yaitu semakin diberi perbaikan atau saran menggunakan kata makin, karena kata makin itu sudah termasuk baku. Nah, penjelasannya, kata yang digunakan bersifat ambigu, dapat merupakan bentuk baku atau tak baku tergantung dari makna yang dimaksudkan. Kemudian kesalahan yang kelima yaitu pada kata frustasi, yang perbaikannya seharusnya frustrasi. Saya salah dalam penulisan ini. Dan penjelasannya, kata yang digunakan merupakan bentuk tak baku. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu dengan kata asli dan lain-lain, koma hingga, seharusnya perbaikannya tanpa koma. Penjelasannya, kata yang digunakan mungkin merupakan kata hubungan subordinatif yang harus ditulis tanpa didahului oleh koma. Nah, ini jika kalian ingin menggunakan kesalahan-kesalahan ini, bisa diklik ya, dan nanti ini akan pada teks perbaikannya akan berbeda nanti ketika di-save. Kemudian jika nanti diiyakan semua, nah nanti bisa di-save. Nah, ada perbaikan, kemudian saya taruh pada bagian perbaikan. Nah, seperti itu, penggunaannya cukup simpel ya. Jadi ketika kalian menulis dalam artikel atau skripsi yang masih bingung penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baku, bisa menggunakan SiBaby. Kemudian penggunaan web yang kedua yaitu ejaan.id. Nah, ejaan.id ini silakan tinggal dibuka pada Google ejaan.id. Tampilan yang pertama, nanti diklik dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ejaan.id ini aplikasi berbasis website yang dapat mengedit dimanapun dan kapanpun tanpa harus menginstal. Tentunya mempermudah kita apabila mempunyai memori yang cukup banyak, mempunyai memori yang sudah banyak dan kemudian bingung harus menghapus memori untuk bisa mendownload. Nah, ini ada solusi ejaan.id tanpa tinggal membuka website saja. Kemudian kaidah bahasa tulis yang mengacu pada pertemuan umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi ejaan.id ini menganut UEB karena sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia harus sesuai dengan UEB. Nah, selain itu, kesalahan penggunaan aplikasi ini, kesalahan penggunaan kata tidak baku dalam bahasa Indonesia dapat diminimalisasi secara tersistem. Nah, sekarang langsung saja dipraktekkan. Nah, tampilannya sedikit berbeda. Jika tadi UEB ada kata asli dan juga perbaikan secara langsung, di sini tidak ada. Saya copy lagi.
langsung diklik pada bagian perbaiki ejaan. Nah, perbaikannya ada dua. Di sini ada perbedaan dengan aplikasi WIB tadi ya. Maaf si baby tadi ya. Nah, perbaikan pertama kata frustasi. Tadi di si baby juga membahas bahwa kesalahan dari sinopsis yang sudah saya buat ini yaitu kata frustasi, ya seharusnya yang benar yaitu frustrasi. Kemudian kata semakin, yang benar yaitu makin, karena makin sudah termasuk sebagai kata baku dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, perbedaan dengan si baby tadi, jika si baby sampai lebih detail, jadi penggunaan koma yang salah atau spasi yang salah itu bisa terdeteksi oleh si baby. Namun ejaan.id ini lebih ke katanya atau kata yang kesalahan kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan masih umum begitu. Menurut saya bagi pengguna aplikasi dan juga website ini lebih detail pada si baby. Namun jika masih ada ragu begitu setelah si baby digunakan, kalian juga bisa menggunakan ejaan.id supaya lebih jelas lagi penggunaan perbaikan ejaan bahasa Indonesia itu, karena kan hasilnya juga berbeda bisa dilihat. Nah, seperti itu tadi penjelasan mengenai aplikasi si baby dan juga website ejaan.id berkaitan dengan perbaikan kata baku dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.